Haleluya, haleluya. Terpujilah Yesus Kristus, nama di atas segala nama. Ya, apa kabar? Salam saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, pemuda-pemudi yang luar biasa. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati. Ya, pada pagi hari ini kita tetap semangat, antusias, luar biasa, diberkati. Yes, yes, yes. Walaupun keadaan yang dimana berada kita, di dalam rumah, ya di dalam pekerjaan kantor manapun, ya saat ini marilah kita, ada rencana Tuhan yang besar buat Anda dengan saya, ya pastinya akan menguatkan lagi, ya akan menumbuhkan lagi iman kita terhadap Dia, karena Dia adalah yang kudus, Dia adalah yang termulia, yang layak kita puji, kita sembah. Dan sebelum kita berlanjut, mari kita berdoa bersatu di dalam doa. Haleluya. Bapa yang dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan, agar semua kami yang berada di rumah, di tempat kami masing-masing, kami dapat bersekutu di dalam kehadiran-Mu Tuhan, dimanapun saat ini kami berada. Ya Tuhan, tetap sertai, dan juga kami mohon Roh Kudus, yaitu Roh kebenaran, yang akan mengartikan semua firman yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan, agar semua akan dapat dimengertikan, ya, dan saling melengkapi, menguatkan, menegur antara satu sama lain. Dan hanya dalam nama Tuhan Yesus yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap dan percaya, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada minggu yang lalu kita berbahas tentang gereja Sardis, yang dimana jemaat-jemaat mereka hampir mereka semua dikatakan mati, karena yang masih hidup itu boleh dikatakan mati, oleh karena mereka sudah tidak bersungguh-sungguh, ya, dalam diartikan dengan hidup itu adalah hidup, berusaha untuk melakukan segala pekerjaan, aktivitas yang semaksimal, itu berarti dikatakan hidup. Tapi yang dikatakan Tuhan itu adalah sesungguhnya adalah Dia tahu, Dia Maha tahu, dan Dia tahu waktu kamu hampir, saudara dengan saya hampir, kita tidak sanggup lagi, tidak kuat lagi, tetapi Dia akan memuatkan setiap kita, menumbuhkan setiap kita apabila kita datang dan mencari Dia. Ya saudaraku, pada pagi hari ini kita akan lanjutkan di dalam buku Wahyu 3 ayat 7 sampai 13, di mana surat itu ditujukan Yesus kepada Yohanes, kepada jemaat-jemaat di Philadelphia, ya. Yang ada saudara di rumah, ada yang Alkitab, mari kita buka bersama mujizat kita, ya, buku mujizat, buku pantun kehidupan kita, buku yang dahsyat, ya. Wahyu 3 ayat 7 hingga 13. Mari kita baca bersama, dan bikinlah firman Tuhan dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Inilah firman yang dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Ayat ke-8. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku, dan engkau tidak menyangkal namaku. Ayat ke-9. Lihatlah, beberapa orang dari jemaat iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta, akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu, dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau.
karena engkau, ayat ke-10, karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Ayat ke-11, Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Ayat ke-12, barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru, yang turun dari surga dari Allahku, dan namaku yang baru. Ayat ke-13, sama-sama siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Haleluya, amin. Diberkatilah orang yang membaca dan merenungkan firman Tuhan yang dikatakan di dalam ayat ke-7, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Saudaraku, inilah firman yang kudus, yang benar. Yang ditujukan adalah Yesus dia sendiri, karena dia adalah yang benar dan dia adalah yang kudus, yang memegang kunci Daud. Yang benar, Tuhan Yesus itu mengingatkan kita bahwa hanya dia satu-satunya yang benar, sama seperti yang terdengar di Yohanes 14 ayat 6, bahwa Yesuslah kebenaran itu. Ya, Akulah jalan dan kebenaran. Tidak ada satu pun orang yang datang kepada Bapa melainkan melewati Yesus, ya. So, Musa tidak memberikan roti hidup, tetapi Yesuslah yang memberikan roti hidup itu. Dan tidak ada kebenaran di dunia lain selain di dalam kebenaran Kristus Yesus. Dan yang memegang kunci Daud yang dikatakan di sini, ya, ia tertuju kepada Daud sesungguhnya adalah Raja Israel yang berkuasa mengalahkan lawan-lawannya di Kanaan. Dan pada masanya Israel berjaya, Tuhan Yesus memegang kunci Daud. Artinya adalah dia adalah sumber kemenangan kita. Ya, Yesuslah yang menjadi pahlawan kita. Apabila ia membuka, tidak ada seorang pun bisa menutup. Dan apabila ia menutup, tidak ada seorang pun dapat membuka. Yang maksud di ayat itu, ini adalah tentang pintu penginjilan. Tuhan telah memberikan perintah, pergilah, jadikanlah semua murid bangsa muridku. Dan pintu penginjilan ini yang mengontrol adalah Tuhan kita sendiri, ya, Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada orang pun dapat membuka dan menutup pintu penginjilan ini. Ya, saudaraku, ya, walau apapun keadaan di dalam jemaat itu yang dia ada di dalam Philadelphia, mereka terus melakukan. Mereka menuruti perintah, mereka lakukan. Dan di sini kita boleh melihat dalam ayat ke-8, Aku tahu segala pekerjaanmu, yang dapat diartikan bahwa Tuhan tahu. Dan apa yang dikatakan, lihatlah aku telah membuka pintu bagimu, dan yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firman-Ku, dan engkau tidak menyangkal aku, namaku. Ya, saudaraku, waktu dimanapun kadang kita kelihatan seperti biasa-biasa, ya. Walaupun kita tidak melakukan, ya, seperti di dalam gereja Efesus, mereka lakukan, usahakan sesungguhnya, dan mereka lakukan apa yang boleh, mereka terus lakukan. Ya, hanya yang tidak ada adalah kasih mula-mula Yesus, ya. Mereka lakukan dengan giat, dengan gigih, dengan berusaha. Ya, berlawan dengan Philadelphia, mereka lakukan hanya setakat seperti apa yang dikatakan Tuhan, kekuatanmu yang tidak seberapa. Yang saat yang kita ada,
Ya Tuhan tahu bahwa kekuatan yang kita yang tidak seberapa ini. Namun engkau menuruti firman-Ku yang dikatakan engkau di firman-Ku, dan engkau tidak menyangkal nama-Ku. Itu adalah pujian. Ya saudaraku yang dikasih, enak enggak kalau seseorang memuji kita atas apa yang kita lakukan setakat ini, kita menjalankan ya tugasan kita punya otoritas, kita punya superior, kita punya manager, ya kita punya bapak, ya terlebih lagi orang yang pencipta segalanya memuji, ya itu satu sukacita yang meluap ya dari hati kita. Saya percaya itu ya. Dan dalam firman ini yang ke-8 itu, namun engkau menuruti firman-Ku dan engkau tidak menyangkal nama-Ku. Itu kita tidak dapat sebagai teguran ya pada zaman-zaman Philadelphia. Ya, dan coba kita lihat ayat seterusnya di dalam ayat ke-9. Lihatlah beberapa orang yang berjemaat iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta, akan kuserahkan kepadamu sesungguhnya. Aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di bawah depan kakimu. Ya, dalam ayat ini Tuhan Yesus berjanji bahwa semua orang yang menganut ajaran yang false religion seperti Mormon, kesaksian Yehova ya, maupun di luar daripada firman dalam Alkitab, makanya Tuhan akan memberikan mereka tersungkur ya. Itu dapat dimengartikan oleh fitnah. Ya, fitnah atau kebohongan. Bila orang benar melakukan kebenaran, terkadang bukannya jalannya mulus ataupun tidak ada halangan apa-apapun. Akan tetapi di sini sudah tulis jelas bahwa apapun sekali yang kamu lakukan, tetap juga ada orang akan memfitnah. Itu buahnya orang yang dari iblis itu adalah memfitnah. Tetapi saudara terkasih Tuhan, ya di sini adalah jaminan dari para Yesus Kristus bahwa sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan bersungguh di depan kakimu dan mengaku. Ya, waktu Tuhan Yesus datang, Tuhan akan menelanjangi semua yang berniat jahat, yang melakukan jahat kepada orang benar. Ya saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi tetaplah pegang apa yang kita lakukan yang dikatakan benar menurut firman Tuhan. Ya, dan bukan sebaliknya melakukan kejahatan kemudian kita mengatakan bahwa itu fitnah. Enggak boleh ya saudaraku, karena firman kebenaran adalah kebenaran. Tidak bisa kita menunjang balik berkatakan bahwa itu adalah difitnah, sedangkan kita melakukan yang tidak benar, ya, yang tidak berkenan di mata Tuhan. Ya, saudaraku, setuju ya? So, jadi dalam seperti apa yang dikatakan, Tuhan membuka pintu, tidak ada seorang yang tutup. Pada waktu dahulu perjanjian lama itu mereka bisa, tempat itu adalah orang kebanyakan mereka mau menurunkan ya, karena Yunani yang pada waktu itu adalah orang yang dimana mereka suka berarti mereka mau memengaruhi orang di sekitar mereka, nanti berpakaian seperti Yunani, berbahasa Yunani, dan budaya seperti itu ya saudaraku. Dan untuk orang seperti itu bisa keluar masuk dan juga bisa mereka tahu dan belajar ya. Dan disitulah juga
bukan orang-orang lain yang memfitnah itu adalah orang yang di luar atau yang di luar kaum apapun itu, tetapi adalah sesungguhnya orang yang Yahudi, ya, sendirilah, yang berarti orang sendiri yang di samping itu kita kadang itulah orang yang akan membuat kita lemah karena membagikan fitnah, ya. Sedangkan kita mengasihi, ya, Tuhan mengajarkan kita mengasihi mereka. Dan akan tetapi, saudaraku, yang di ayat ke-11, aku datang segera, ya, dan peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Sebelum ayat ke-11, karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia, untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Itu dikatakan oleh Yesus bahwa Dia yang akan melindungi pada hari pencobaan yang akan datang atas seluruh bumi. Ya, seseorang bisa saja mengaku percaya kepada Yesus, tetapi tanpa ia sadari ia mempraktekkan ajaran yang sesat, yang jauh daripada yang tidak berkenan kepadanya. Jadi di dalam 2 Timotius 4 ayat 2, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya, dan nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Ya, jangan kita lakukan, ya saudaraku, seperti apa yang berkompromi di gereja waktu yang suam-suam buku yang mungkin saat ini terjadi di kalangan kita, yang waktu dulu ya telah Laodikia, tapi Tuhan mau meludahin karena dia tidak panas dan dia tidak sejuk, dia tidak dingin. Makanya sangat bahaya, ya saudaraku, kalau kita berkompromi, ya, dengan dosa, berarti bisa bukan gereja coba memengaruhi dunia, tetapi gereja justru yang mencoba mempelajari apa yang di dunia, ya, yang seperti yang Tuhan katakan, kita adalah umat pilihannya, dan di situ, di dunia ini, kita bukan berasal daripada dunia ini, melainkan kita untuk dibentuk dan kita akan dijemput oleh Tuhan Yesus buat kali yang kedua. Dan yang untuk ayat yang ke-11, seperti yang tadi, nasihat yang Tuhan katakan kepada setiap kita, aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Aku datang segera berarti gereja tetap ada sampai sekarang, ya. Gereja Philadelphia masih ada anak-anak Tuhan yang selalu haus akan firman Tuhan, yang selalu memberitakan Injil kepada dunia dan menyerukan pertobatan menjelang hari pencobaan besar di dunia ini. Yang karakter mereka adalah hati yang penuh revival akan firman Tuhan. Saya tidak tahu pada waktu masa ini kah yang kita hadapi oleh waktu yang dilarang daripada kita pertemuan, ya, cobaan iblis, ya, yang menjadikan kita jauh daripada persekutuan kita. Tapi saya percaya bahwa dimanapun Roh Yesus Kristus ada, Roh Kudus, dan disitulah Tuhan yang akan memberikan apa yang terbaik sekali di dalam kehidupan kita. Yes, gereja-gereja Tuhan saat ini haruslah mempunyai 3 karakter. Ya, kita anak-anak Tuhan harus membangun karakter kita didasari oleh firman Tuhan, ya, lalu melakukannya. Jadikanlah
semua bangsa muridku, ya pergilah. Ya, daripada gereja gereja di Asia kecil, maka mereka pergilah. Mereka pergi kepada Afrika Selatan, mereka pergi ke Filipina, ya Filistin ya. Mereka pergi ke mana-mana untuk memberitakan kabar baik. Ya, saya percaya waktu inilah Anda dengan saya bisa mengenal siapa Yesus Kristus, bahwa juru selamat. Mereka yang dapat menyaksikan, mereka tidak sabar, ya, excited untuk memberitakan kepada setiap kita. Dan berjagalah akan kehidupan kita, berjaga akan keluarga kita, dan berjaga akan saudara seiman kita, dan berjaga juga akan dunia di luar kita, selalu sesuai dengan firman Tuhan dan sesuai dengan apa yang kata dari Alkitab. Dan ada mahkota yang Tuhan sediakan bagi kita. Dan Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak lupa memberikan upah buat kita. Setuju saudaraku dalam Yesus? Ya, kita tidak tahu kapan datangnya Yesus, tapi lebih baik kita berjaga-jaga. Ya, bagi orang yang gereja sebelum ini, ada gereja yang dikatakan Sardis itu harus berjaga-jaga, karena kalau saat kita tidak berjaga, mereka pikir mereka ada di puncak gunung, mereka rasa aman, nyaman. Ya, disitulah kalau sudah dimasukkan oleh musuhnya, pastinya akan diserang dan diambil kotanya. Dan pelajaran yang kita belajar minggu lalu di gereja Sardis adalah berjaga-jaga. Sehingga pada hari ini mungkin orang katakan Shalom adalah seperti perkataan berjaga-jagalah. Ya, menjadi kata yang utama yang dikeluarkan dari mulut orang yang berada di gereja Sardis, ya, waktu mereka ada. Dan di dalam ayat ke-12, barang siapa menang, ia akan ku jadikan soko guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru yang turun dari surga dari Allahku, dan namaku yang baru. Itu adalah satu penghargaan, ya, Yesus buat saudara. Siapa yang menang, dia akan menjadikan soko guru di dalam bait suci Allahku. Ya, Tuhan akan membuat kita menjadi soko guru. Sungguh luar biasa penghargaan yang Tuhan berikan kepada kita yang mau berkarakter seperti jemaat Philadelphia. Dan kita yang adalah hanya seorang manusia, tetapi Tuhan tempatkan, ya, sebagai soko guru di baitnya. Haleluya. Dan penulisan nama Tuhan adalah menunjukkan bahwa anak-anak yang sesungguhnya mereka diidentifikasikan Tuhan sebagai His beloved children, yang mengasihi, yang terkasih, yang mempunyai hak untuk masuk ke kota kudusnya, Yerusalem baru. Ini dibahas dalam Wahyu. Ya, bagi kita yang setia pada firman Tuhan, kita akan melihat Tuhan Yesus Kristus yang kita sembah, dan kita puji dalam roh dan kebenaran, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan kita akan melihat Tuhan kita face to face. Ya, ini akan menjadikan pengalaman yang paling berharga. Ya, jadi pastikanlah, ya, saudaraku, semuanya namanya akan dituliskan. Padanya akan kutuliskan nama Allahku. Dan yang dikatakan tuliskan nama itu adalah luar biasa. Tuhan itu adalah juru selamat pribadi. Dia bukan sebagai kelompok yang tidak dapat dikaitkan dengan
bahwa seorang pendeta dia sangat dekat dengan pada istrinya, maka istrinya diselamatkan, juga pendeta diselamatkan, tidak, ataupun anaknya dekat kepada pendeta juga tidak bisa. Ya, apapun itu tidak bisa dibonceng ya ke surga. Haruslah pribadi, tidak yang di waktu Tuhan Yesus melakukan mujizat ya, semua orang tahu, semua orang lihat. Tetapi ketika Tuhan Yesus bertanya kepada mereka, harus mereka melakukan. Ya, tetapi orang yang berbondong-bondong itu tadi mereka pergi dan tinggal 12 murid Yesus. Dan di mana Tuhan Yesus bertanyakan mereka lagi, apakah mereka mau pergi juga? Ya, di situ kita boleh lihat ya, juga Tuhan melakukan berbanyak mukjizat pemulihan ya, kesakitannya, penyembuhan kepada orang pribadi dengan belas kasihannya yang sesungguhnya, sungguh-sungguh melakukan. Dan itu adalah pribadi Yesus yang begitu mulia, dan adalah yang pasti adalah Tuhan Yesus sayangi setiap jiwa-jiwa kita, dan yang mau datang kepada Dia sahaja ya, Dia adalah pilihan di tangan kita, apakah kita mau atau tidak. Dan saya di sini kita boleh pelajari apa yang Tuhan Yesus mau kita pelajari adalah tetap pegang kepada apa yang ada saat ini kita lakukan, dan jangan supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu ya. Ini akan menjadi pengalaman yang luar biasa. Haleluya. Mari kita tetap berakar di dalam terang firman Tuhan menjelang ya Tuhan Yesus ya, menjelang kedatangannya, supaya ayat di ke-13 itu berkata, siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Saudara yang dikasihi Tuhan, ya Tuhan tahu apa segala pekerjaanmu, dan Tuhan telah membuka pintu yang bagi kita, di mana saat Tuhan yang membuka tidak ada seorang pun dapat menutup. Berarti tetap ada tuh perlindungan Tuhan di mana-mana pun anaknya pergi. Ya, mari kita belajar daripada jemaat yang di Philadelphia, dimanapun waktu itu mereka berada. Pada saat itu juga Tuhan bersertakan dengan mereka. Ya, terpujilah Tuhan. Pada pagi siang hari ini ya, saya mengajak saudara ya, supaya kita bisa tetap kuat, tetap teguh. Apa keadaan pun sekali saat ini kita berhadapan dengan wabah COVID-19 kah, ataupun bencanakan sosial apapun sekali melarangkan kita persekutuan ya, itu musuh yang penguasa di udara, sesungguhnya musuh kita, yaitu namanya SIC, setan ya, dia bukan kaum Cina ya, dia bukan, tapi dia adalah musuh kita sesungguhnya, yang selalu ada peluang untuk mengucar-kacirkan ya, karena dialah yang ada di dalam bumi ini, dia adalah seorang yang menguasai ya. Tetapi pujilah Tuhan, Tuhan tetap baik, sangat baik, sungguh baik sampai selama-lamanya. Dia ada plan A, plan B, dan plan C. Sekiranya gagal semua, satu-satu saja Tuhan yang kalau buka tak akan ditutup oleh siapapun itu. Ya, tetap kita antusias, luar biasa semangat di dalam Tuhan. Apapun keadaan jangan kita mengalah. Ya, kalau mau menyerah saja kepada Tuhan.
Karena dari kelemahan kita, disitulah kekuatan Tuhan kelihatannya menopang setiap kita. Haleluya. Ya, terpujilah. Dan pada siang ini marilah kita menjadi kuat di dalam Tuhan. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita semangat ya. Apapun keadaan sekalipun, ya tetap tahu bahwa ya Tuhan mengasihi kita semua. Haleluya. Sampai di sini demikian perbahasan gereja Philadelphia. Ya, pujilah Tuhan. Selamat berkarya buat ibu-ibu, bapak-bapak, yang khas untuk pemuda, generasi yang tak tergoncangkan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.